Welcome back everybody. Tonight we've got Selamat datang kembali semuanya. Malam ini kita punya episode yang sangat spesial. Karena untuk pertama kalinya, di acara Neutrality Studies, kita kedatangan seorang presiden yang masih menjabat. Rekan saya, Felix Marquardt, mewawancarai Presiden José Ramos Horta, kepala negara dari Timor Leste, sebuah negara di Asia Tenggara. Silakan disimak. Here you go. I'm Felix Marquardt, and Saya Felix Marquardt, dan ini adalah Black Elephant Experience. Hadis step bermamat dan gue menerik Tisnetelankar untuk menyut Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Ramos Horta. Welcome. Selamat terus Pak Presiden. Teresa. A couple years ago, which was the last time we met in Lisbon. Beberapa tahun lalu, terakhir kali kita bertemu di Lisbon. Itu hanya beberapa bulan setelah tanggal 7 Oktober. Saat itu saya bicara tentang arah pergeseran yang saya lihat dari Eropa, yaitu pergeseran menuju ketidakrelevanan Eropa. Sekarang, 2 tahun kemudian, saya sangat ingin dapat Anda tentang situasi ini, terutama jika dilihat dari Asia Tenggara. And especially seen from Southeast Asia. Well, in Southeast Asia, Ya, di Asia Tenggara, kita jelas berada dalam situasi yang relatif damai. Memang ada konflik di Myanmar, tapi itu konflik internal, bisa dibilang perang saudara, dan bukan konflik yang melibatkan negara lain. Konflik itu juga tidak meluas ke negara-negara lain, masih terbatas di sana. Tentu saja dampaknya besar. Myanmar sekarang menjadi salah satu, mungkin bahkan yang terbesar, pengekspor narkoba, atau mungkin nomor 2. Kejahatan terorganisir merajalela, tapi tetap terkendali di dalam wilayah mereka. Kita juga punya ketegangan di Laut Cina Selatan. Ketegangan itu meningkat karena aktivitas beberapa negara, tapi sejauh ini kita belum bisa bilang bahwa itu ancaman regional atau global. this is a regional or global threat. Of course, you have then the situation in Afghanistan. Dan tentu saja kita juga melihat situasi di Afghanistan, perang yang seolah tak berujung. Lalu di Asia Barat, Timur Tengah, Yaman, Afrika Utara, dengan dampak yang menyebar kemana-mana. Perang yang tak berkesudahan di Ukraina, yang sudah berlangsung 4 tahun. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mulai pembicaraan ini dengan menyebut Dewan Keamanan, terutama negara-negara P5, mereka adalah penjamin utama perdamaian dan keamanan dunia. Mereka diberi kepercayaan oleh seluruh komunitas internasional sebagai anggota tetap, dengan prestis besar dan tanggung jawab yang sangat besar. Pertama, untuk mencegah terjadinya konflik. Dan kalau konflik tetap terjadi, karena memang tidak selalu bisa dicegah, maka langkah berikutnya adalah berupaya menjadi penengah untuk mengakhiri konflik tersebut. The next step is trying to mediate to end this conflict. But then when you have of the P5, Tapi kemudian kalau kita lihat dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan, setidaknya 3 di antaranya terlibat langsung di Ukraina misalnya. and I'm not making any value. Saya tidak sedang membuat penilaian apapun di sini. Saya hanya menyatakan bahwa mereka memang terlibat. Rusia adalah pihak yang menyerang dengan menginvasi Ukraina. Rusia bisa saja mengemukakan berbagai macam alasan, dan kita semua tahu itu. Akar persoalannya kembali ke akhir Perang Dingin, ketika Pakta Warsawa dibubarkan. NATO bukan hanya tidak dibubarkan, tapi justru berkembang sangat cepat ke arah perbatasan Rusia. Lalu pemimpin Ukraina yang pro-Rusia digulingkan dengan campur tangan langsung dari beberapa negara barat yang ikut memicu kerusuhan. Some of the Western countries in fomenting the unrest. And then when you have a regime in Ukraine, Lalu, ketika ada rezim di Ukraina yang jelas-jelas pro-NATO dan anti-Rusia, dalam pandangan Rusia, Moskow jadi khawatir soal pangkalan angkatan laut di Crimea. Jadi, langkah pertama yang diambil Rusia adalah menginvasi Crimea untuk mencegah wilayah itu dianeksasi oleh NATO bersamaan dengan rencana Ukraina bergabung ke NATO. Dan kemudian, mungkin karena orang-orang Palestina merasa nasib mereka terancam, akan ditentukan oleh Amerika Serikat, Israel, dan beberapa sekutu Israel, bahwa Sota al-Ghira menutup perjuangan Palestina, Hamab sering timbang malik to you. Sisa yang kuatu, selesai tertaf tagzesrik, befong into kerna kte. most tragic catastrophic war in memory, the devastation of Gaza, Kehancuran di Gaza, pembunuhan puluhan ribu orang tak bersalah, anak-anak perempuan, pengeboman besar-besaran di Gaza,
rumah sakit, universitas, rumah pribadi, pabrik, hotel, semuanya hancur, bisa kita lihat sendiri. Lalu setelah tidak mampu menyelesaikan konflik Gaza, Amerika Serikat dan Israel gagal menyelesaikannya. Israel tidak memenangkan perang melawan rakyat Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat, tapi malah melancarkan perang terhadap Iran dengan alasan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Padahal Iran sudah menyatakan tidak punya niat untuk memiliki senjata nuklir, dan tidak ada bukti sama sekali bahwa mereka memilikinya. Jadi, begitulah keadaan kita sekarang. Situasi yang benar-benar bencana. Dan Amerika Serikat hampir sepenuhnya tersingkir dari peran apapun. And the UN is almost complete sideline. Hey, very brief intermission because Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena banned dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gini bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. And now, back to the video. Indeed it is. And I think most people would Memang argue begitu. that, Dan saya rasa kebanyakan orang akan berpendapat bahwa bukan hanya hukum internasional yang benar-benar disingkirkan, tapi juga kredibilitas mereka yang selama ini mengaku sebagai penjamin atau yang menampilkan diri ke dunia sebagai pembela paling tegas hukum internasional, yaitu negara-negara barat, terutama Eropa, benar-benar tidak punya apa-apa dikatakan soal genosida di Gaza. Mereka juga diam saja soal intervensi terakhir tahun 2025 di Iran. Mereka tidak bicara apa-apa tentang penculikan Maduro. Dan tiba-tiba mereka seolah-olah terbangun, lalu mulai bicara lagi tentang hukum internasional ketika Donald Trump mulai bicara soal Greenland. Jadi pertanyaannya, apakah benar Eropa masih bisa terus bicara tentang hukum internasional? continue talking about international law? I have to say that Saya harus mengatakan bahwa Uni Eropa, Prancis, konflik di Ukraina, konflik di Gaza, dan serangan terhadap Iran menunjukkan adanya standar ganda yang merusak kredibilitas semua pihak. Ketika kita menerapkan standar ganda terhadap penggunaan kekuatan yang serupa yang bisa berdampak pada genosida, Barat bertepuk tangan saat ICC menuntut Putin. Tapi kemudian muncul reaksi besar, luar biasa keras terhadap ICC ketika menuntut Perdana Menteri Netanyahu. Jadi kesimpulannya, kita harus mengerti Youth International, ICC dan ICJ, seolah oras bos meeting dan gronger. ICC dan analisis til dan dari tutul hit throw bikin tabres. for ICC to indict African leaders. Betul sekali. There were no difficulty in indicting Milosevic. Tidak ada kesulitan ketika mengajukan dakwaan terhadap Milosevic dan tokoh-tokoh lain dari bekas Yugoslavia yang kalah perang. Tapi tiba-tiba, semuanya jadi krisis besar ketika yang didakwa adalah Sekutu Barat. Akibatnya, seluruh arsitektur keamanan jadi kehilangan kredibilitas. Dewan Keamanan PBB pun tampak lemah sebagai sistem keamanan kolektif multilateral. Dan Eropa juga kehilangan wibawa. Karena jelas, bagaimana para pemimpin Eropa bisa berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi di tempat lain. Lalu kita punya satu presiden Majelis Umum PBB, yang saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di salah satu negara Eropa, yaitu Jerman, justru membenarkan pengeboman sekolah-sekolah di Gaza. To justify a bombing of schools in Gaza. She said that. Yeah. Then she became President General. Dia bilang begitu. Lalu dia jadi Presiden Majelis Umum. Jadi begitulah situasinya sekarang. Tapi selain itu, karena semua krisis dan konflik ini, dampak ekonominya luar biasa besar. Ekonomi Eropa sedang lesu. Ekonomi Amerika Serikat berantakan karena defisit yang sangat besar dan tentu saja bantuan pembangunan luar negeri. Bagi pemerintahan Presiden Trump, hal itu bisa dibilang bertentangan dengan keyakinan filosofisnya. Jadi USAID dihentikan. Terlibatan for Amerika Serikat dengan banyak negeri juga dihentikan. Perang-perang itu gangguan bad sloper dajig, terus semacam pelangkanik di awal hammer. Eropa Seri stepta dari tekanan ekonomi and healing. Europe itself is in economic financial stress. So ODA has been reduced everywhere. Jadi ODA sudah dikurangi di mana-mana di seluruh dunia oleh para donor bilateral, oleh Uni Eropa semuanya.
Mereka memangkasnya secara signifikan. Tapi itu bukan berarti ODA sebelumnya dikelola dengan sangat baik atau benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Sekarang kita sampai pada situasi di mana ratusan juta orang terdampak oleh perang yang terjadi di tempat lain. Di Eropa, di Iran. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kelas menengah kehilangan pekerjaan. David. Detta simit personal till stavani bist. The new tennistat Hermus. Mål som vår tanks is many too. Das tours is sorry, dude. So, very dangerous situation. Apa the way to ran these that the lies? I don't see how. Saya tidak melihat bagaimana caranya. Solusi untuk perang antara Ukraina dan Rusia ada di tangan kedua negara itu, di tangan para pemimpinnya. Mereka harus menyadari bahwa perang ini bisa terus berlanjut tanpa ada pihak yang benar-benar menang, hanya saling menghancurkan, seperti yang sudah terjadi selama 4 tahun terakhir. Dan seperti dalam setiap situasi konflik, kedua pihak harus mau membuat kompromi. The United States have just outsourced the Amerika Serikat baru saja menyerahkan sepenuhnya pengelolaan perang itu kepada Eropa. Mereka berusaha benar-benar keluar dari situ, tapi pada dasarnya mendorong negara-negara Eropa untuk terus terlibat dalam konflik ini. Sementara itu, sebuah kapal tanker minyak asal Jepang melintasi Selat Hormuz setelah membayar biaya transit dengan mata uang Yuan Tiongkok. Sampai belum lama ini, hal seperti itu sama sekali tidak terpikirkan. Anda adalah kepala negara dari negara penghasil minyak dan gas. Bagaimana Anda melihat perkembangan ini, percakapan baru yang sedang terjadi antara Iran dan negara-negara BRICS secara umum, tapi terutama dengan Tiongkok? And the BRICS in general, but China in particular. The countries that Negara-negara yang memicu perang dengan Iran, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Dan dalam hal ini, Israel adalah contoh yang hampir klasik. Meremehkan pihak lawan, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, dan menyeret Amerika Serikat masuk ke perang di Iran. Saya sangat yakin bahwa keputusan Amerika Serikat untuk terlibat bersama Israel menyerang Iran adalah kesalahan besar yang bersifat bencana. Tapi itu tidak berarti Iran bebas dari tanggung jawab atas situasi di kawasan ini. Jangan kita naif. Iran ingin menjadi kekuatan utama di kawasan, mengungguli Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Teluk. Itulah ambisi mereka. Dan ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, mereka menciptakan kondisi di mana, pertama, Amerika Serikat akhirnya harus pergi. Kita akan pergi, seperti ketika meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun. Rewarded Takin Race membaratkan prominent Presiden Trump. under President first under Trump first term negotiated with Taliban for Pada masa jabatan pertama, mereka bernegosiasi dengan Taliban untuk penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Lalu datang Biden, negosiasi berlanjut dan penarikan itu dipercepat. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, puluhan ribu nyawa hilang, mereka akhirnya harus pergi. Mereka tidak bisa mengklaim kemenangan apapun. Mereka hanya pergi begitu saja. Hal yang sama akan terjadi dengan Iran. Barat akan mundur. Dan yang akan paling dirugikan adalah Israel. Kerugian total bagi Israel. Kesalahan besar dari pihak Israel. Siapa yang jadi pemenang besar? Iran. Dan semua konsekuensi dari hal ini akan ditanggung oleh Arab Saudi, Qatar, Kuwait, negara-negara GCC, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Padahal negara-negara GCC sudah memperingatkan. Mereka sudah memperingatkan pihak Amerika dan Israel, jangan memulai perang dengan Iran, itu akan berdampak pada seluruh kawasan. Tapi pihak Amerika akhirnya menyerah pada tekanan Predator Blair. the pressure, the lobby from Israel launch into this. So now what is the solution? Jadi sekarang, apa solusinya? Amerika Serikat keluar. Tapi konsekuensi dari kepergian Amerika dalam kondisi seperti ini akan sangat buruk. Kita semua akan menanggung akibatnya. Pasar energi tidak akan stabil dalam waktu dekat. Bahkan kalau perang berakhir hari ini pun, saya tidak yakin masalah di Selat Hormuz akan terselesaikan. Dan kalau mereka bermain-main dengan Selat Hormuz, dengan kebebasan pelayaran di sana, apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa menjamin kalau nanti ada kekuatan di Asia yang ingin menghalangi kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan? Atau di Selat Malaka, yang sama pentingnya dengan Selat Hormuz?
Kita sedang menciptakan presiden, dan presiden itu akan terjadi di tempat lain. Artinya kita menghancurkan hukum internasional. Kita merusak hukum laut, kebebasan navigasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kita menciptakan anarki. Dan dalam anarki, semua pihak akan kalah. The strength side. Everybody is a loser, including the big powers. Iran claims Iran mengklaim bahwa mereka sedang memimpin perang defensif, perang yang bersifat eksistensial. Dan tampaknya semakin banyak orang di kawasan ini yang mulai percaya bahwa posisi Iran itu sah. Saya bicara tentang Oman, yang punya hubungan sangat baik dengan Amerika Serikat, tapi juga punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Saya juga bicara tentang Pakistan, yang baru-baru ini ketika Menteri Luar Negeri Araghchi terbang dari Islamabad, Pakistan, di mana omong-omong para negosiator Amerika sehadir, entah itu J.D. Vance, Jared Kushner, atau Steve Witkoff. Tapi pada akhirnya mereka tidak datang. Nah, ketika Araghchi meninggalkan Islamabad menuju Moskow, di sana ia mengatakan pertemuan ingin smart secara simbol Putin. Tapi pada saat pemerintah Pakistan memutuskan untuk menerapkan sebuah kebijakan baru yang mempermudah perluasan besar-besaran transit barang dari negara ketiga melintasi wilayah Pakistan menuju Iran. Of third country goods to Iran. There's also China that is using rail. Ada juga Tiongkok yang sekarang menggunakan jalur kereta untuk mengirim minyak ke negaranya, bukan lewat laut. Jadi menurut saya banyak pihak yang melihat bahwa sampai batas tertentu, klaim Iran itu memang punya dasar. Dan bagi saya, posisi Iran itu bukan sekadar posisi yang bersifat transaksi. Iran sudah lama membela gerakan perlawanan di seluruh kawasan, bekerja sama dengan Houthi, dengan Hezbollah, dan juga dengan Suriah sebelum negara itu jatuh ke tangan mantan pemimpin ISIS. Proyek Israel Raya yang bersifat ekspansionis itu tidak bisa diterima oleh siapapun di kawasan, bukan hanya oleh Iran. Dan saya merasa, kadang kita terlalu menyederhanakan posisi Iran seolah-olah itu hanya strategi. Padahal sebenarnya ini juga soal perlawanan terhadap kolonialisme. Position that is also about anti-colonialism and Legitimate, I do not dismiss it. Sah, saya tidak menolaknya, tentu saja. Selama beberapa dekade, hampir setiap pemerintahan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran. Obama berhasil menegosiasikan kesepakatan nuklir. Saat itu, situasinya punya peluang untuk kembali normal, dan Iran bisa memulihkan hubungan dengan negara-negara barat misalnya. Tapi banyak yang lupa bahwa dalam semua serangan teroris di barat, di Eropa, dan di tempat lain selama bertahun-tahun, tidak ada satu pun word yang tertulis. Tidak ada pun yang kita ketahui. Iran tidak rin bahwa istirahat di Amerika Serikat. Attacks in Europe and United States. And so turning Iran Jadi menjadikan Iran sebagai pengekspor terorisme, pendukung terorisme, itu bukan langkah yang bijak. Memang benar, Iran ikut campur dalam politik negara lain, seperti yang mereka lakukan. Tapi, beberapa kekuatan besar juga sudah melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Dan ketika Iran berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berniat membuat senjata nuklir, apalagi yang bisa mereka lakukan? Satu-satunya saat mereka memperkaya uranium di atas batas tertentu adalah setelah perundingan dihentikan. Ketika pemerintahan Trump meninggalkan kesepakatan nuklir yang dulu dinegosiasikan oleh Obama, dan semua hal itu. Padahal sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional sudah melakukan inspeksi dengan pengawasan yang sangat ketat. Inspecting, very draconian inspections. Sometimes, the Iranians rejected, but Kadang-kadang ya, Iran menolaknya. Tapi setelah mengatakan semua itu, saya jelas tidak setuju dengan anggapan bahwa Iran akan menyerang Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, dan seterusnya. Negara-negara ini sangat rentan. Mereka sudah berulang kali menegaskan dalam waktu belakangan ini bahwa mereka menolak perang. Amerika Serikat tidak mendengarkan mereka. Dengan memperluas perang ke negara-negara GCC, berarti Iran juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Kenapa kalian menyerbu? Kenapa kalian mengebom menargetkan infrastruktur sipil? Mereka tidak hanya menargetkan infrastruktur milik Amerika di negara-negara Teluk, tapi juga infrastruktur sipil.
They have been targeting civilian infrastructure. They would push back on Mermedia, Spoluth, Slamlin, yang paling sering mereka serang adalah langkalan militer Amerika di itu. Nah, kalau memang yang mereka targetkan hanya pangkalan Amerika di wilayah tersebut, They have targeted only U.S. base in the region. Probably Kalau mereka hanya menargetkan pangkalan Amerika di kawasan itu, mungkin pangkalan-pangkalan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Uni Emirat Arab saja sudah menerima setidaknya 2.000 serangan rudal. Uni Emirat Arab berhasil mencegat lebih dari 90%. Sangat efektif. Tapi yang lain, ya lihat saja serangan-serangan di Arab Saudi, di Qatar sendiri, yang dulu punya hubungan baik dengan Iran. Salah satu dari sedikit negara emisi seperti Iran. one of the few countries that maintain certain relationship with Iran. They also Rags kinaimpurkan is their thesis vertis through 9 door. in the region. That's true also like US has a big Itu benar. base in Germany. Selain itu, Amerika Serikat punya pangkalan militer terbesar di Jerman dan di berbagai tempat lain di Eropa, di Jepang, di Filipina, dan seterusnya. Jadi, Iran sebenarnya akan punya posisi yang lebih kuat kalau mereka sama sekali tidak melibatkan negara-negara GCC. Biarkan opini publik di dunia Arab yang menilai, biarkan Amerika yang menekan semua pihak untuk mencari solusi. Tapi yang mereka lakukan sekarang justru memperluas perang. But what they're doing is expanding the war. America has used all these countries Amerika telah menggunakan semua negara itu sebagai cara untuk ikut campur di seluruh kawasan. Kalau pangkalan-pangkalan itu tidak ada, mereka tidak akan membalas kehadiran Amerika. Dan karena itu juga tidak akan menyerang negara-negara tersebut. Setelah serangan yang terjadi, yang disebut Perang 12 Hari tahun lalu, mereka sudah memperingatkan Amerika Serikat. Kalau kalian menyerang kami lagi, kami akan membalas ke semua pangkalan kalian di kawasan ini. Jadi, kalau kita melihat apa yang dilakukan Iran setelah mereka mulai dibombardir oleh Israel dan Amerika, lalu mengabaikan peringatan itu, rasanya agak tidak jujur. seems a bit disingenuous. The reality is, the fact is, it is the Kenyataannya begini. Faktanya yang menyerang Iran itu adalah Amerika Serikat dan Israel. between Iran. Perang ini terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Mungkin juga melibatkan beberapa negara barat lainnya. Lalu, Iran meluncurkan rudal balistik ke negara-negara tetangganya, negara-negara Arab. Jadi, itulah realitasnya. Sekarang, siapa yang sebenarnya memperluas perang ini? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah memperingatkan Amerika Serikat dan Israel, jangan serang Iran. Kalau perang dimulai, itu akan menyebar ke seluruh kawasan, akan melanda seluruh wilayah. Mereka sudah bilang begitu. Tapi Amerika dan Israel tidak mendengarkan. Mereka tetap melancarkan perang terhadap Iran. Setelah itu, Iran memperluas perang, membuatnya meluas ke negara-negara Arab. Padahal negara-negara yang sama itu sudah memperingatkan Amerika, sudah memohon agar tidak menyerang Iran. Dan maksud saya begini, ketika Iran menyerang, bukan menginvasi, terimi Yustempol, negara-negara Hindu, daerah ironis, justru memperluas perang dan menggorolger. They are the ones expanding the war into other countries. Yeah, I think they would argue that Ya, saya rasa mereka akan berargumen bahwa bagi mereka, pencegahan hanya bisa dicapai dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat di seluruh kawasan. Itu satu-satunya cara untuk menunjukkan pencegahan, untuk mencari efek jerah. But the reality is that Tapi kenyataannya, pesawat-pesawat yang mengebom Iran itu bukan berangkat dari Uni Emirat Arab atau tempat lain. Mereka lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat. Dan jelas mereka juga berangkat dari Israel. Israel tidak berangkat dari Kuwait, dari Qatar, atau dari manapun. Israel doesn't fly out from Kuwait or from Qatar, from anywhere. no, but the bases around the Tidak, region are tapi pangkalan-pangkalan di sekitar wilayah itu memang dipakai untuk melancarkan serangan-serangan ini. Pangkalan-pangkalan itu digunakan entah secara langsung untuk meluncurkan bom atau rudal, atau sebagai tempat pesawat lepas landas. Mereka jelas dipakai untuk kepentingan intelijen. Sebenarnya, mereka adalah bagian dari perang ini. Mereka punya peran di dalamnya. part of this war. They are playing a role. So when You, this er tepel destroys your Vetfling. as well. I will So lead there are U.S. Bases in You've led Saya ingin mengatakan, ada pangkalan militer Amerika Serikat.
Anda memimpin Perang Kemerdekaan Timor. Anda juga menerima hadiah Nobel Perdamaian. Dan saya sangat tertarik dengan pandangan Anda tentang penghargaan yang diberikan kepada Ibu Machado. Pertama, saya ingin mendengar pendapat Anda soal perbedaan antara pejuang gerilya atau pejuang kemerdekaan dan teroris. Sebelumnya dalam percakapan kita, Anda sempat menyinggung serangan pada 7 Oktober dan Anda menyebut perang di Gaza. Sebagian besar pakar genosida di dunia menyebutnya sebagai genosida, dan sebagian besar lembaga swadaya masyarakat juga menyebutnya genosida. Saya penasaran, apa posisi Anda? Kapan seorang pejuang kemerdekaan dianggap sebagai teroris? Tadi Anda menyebut konflik dan perang, lalu Anda menyebutnya genosida. Jadi, di mana posisi Anda sekarang? My position, Pandangan saya tetap sama, sangat sama, selama 50 tahun terakhir. Saya tidak membenarkan kekerasan dari pihak manapun. Saya menerima hukum perang, kenyataan perang, bahwa dalam konflik bersenjata, kedua pihak saling membunuh dan menghancurkan. Saya menerima itu. Tapi ada hukum yang mengatur semua ini karena peradaban manusia berkembang selama bertahun-tahun dan kita menuliskan aturan perilaku kita dalam situasi perang. Kita tidak menyerang rumah sakit, tidak membunuh warga sipil, tidak membunuh orang tak bersalah, anak-anak, dan sebagainya. Dan saya tidak akan mengubah filosofi atau keyakinan saya. Setelah 50 tahun, saya masih percaya pada hal itu. Kita yang pernah berjuang atau masih berjuang demi kebebasan dan martabat manusia tidak boleh jatuh ke tingkat yang sama dengan mereka yang kita lawan, yang membunuh, memperkosa, dan menghancurkan rumah sakit dan seterusnya. rape and destroy hospitals and so on. For me, there is no cause. Bagi saya tidak ada alasan, tidak ada perjuangan politik, ideologi, atau agama apapun yang bisa membenarkan pengeboman besar-besaran, pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, atau pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Siapapun yang melakukannya, entah itu negara seperti Israel, Amerika Serikat, atau Iran, atau gerakan pembebasan nasional yang seharusnya memperjuangkan kemerdekaan, tapi justru membunuh orang tak bersalah. Maaf, saya menilai semuanya sama. Mereka salah. Semua salah. Saya tidak akan menerima alasan apapun dari gerakan pembebasan nasional yang berkata, kami sedang melawan penindasan. Ya, tapi melawan penindasan dengan membunuh orang tak bersalah, perempuan, dan anak-anak, tidak bisa. Di negara saya, di Timor Leste, Tentara Pembebasan Nasional kami, Valintil, tidak pernah menyentuh satupun warga sipil Indonesia. Tidak ada satupun tentara Indonesia yang tertangkap dalam pertempuran lalu dieksekusi begitu saja. Whatever summarily executed, not one. You mentioned rape. There is Tidak satupun. Anda tadi menyebut soal pemerkosaan. Sekarang ada data yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak digunakan sebagai senjata perang pada 7 Oktober, dan setiap tuduhan terkait hal itu sepenuhnya dibuat-buat. Karena itu, menurut saya penting untuk menyebutkan hal ini dalam pembicaraan kita. Separuh dari penduduk Gaza, seperti yang Anda tahu, adalah anak-anak. Tuduhan pemerkosaan ini punya sejarah panjang, digunakan di ruang publik untuk membenarkan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, serta penghancuran sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil. Dan itulah yang persis terjadi setelah 7 Oktober. And that's exactly what happened after October 7. I was not referring to any specific situation. Saya tidak sedang membicarakan situasi tertentu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa standar moralnya seperti ini, dan saya berpegang pada standar moral itu, menurut pandangan saya. Ketika seseorang membombardir seluruh kota, seluruh wilayah, lalu beralasan bahwa, karena para teroris, Hamas bersembunyi di rumah sakit, itu sama sekali tidak bisa diterima. Tapi di saat yang sama pihak lain juga, saya maksud Iran, ya Tuhan, apa yang telah dilakukan rezim Iran selama puluhan tahun ini? Berapa banyak tahanan yang mereka punya di sana, puluhan ribu warga Iran yang menderita di penjara. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan hukuman terhadap Iran dengan sanksi yang dijatuhkan selama bertahun-tahun. Saya juga tidak setuju dengan penilaian menyeluruh terhadap Iran, soal ambisi nuklir dan hal-hal semacam itu. Tapi saya juga tahan menutup teori terhadap Yusuf saya tahu dilakukan rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri. The Iranian regime does to people in Iran.
No, I think some of us feel that Saya rasa sebagian dari kita merasa bahwa perhitungan yang sedang terjadi sekarang ini, ya, memang sudah seharusnya dialami oleh Barat. Dan seperti yang Anda katakan, pembongkaran hukum internasional dan tatanan dunia internasional pada dasarnya adalah hasil dari perilaku Barat sendiri. Pembunuhan warga sipil dan penghancuran infrastruktur sipil hampir selalu terjadi di setiap intervensi militer Amerika selama 100 tahun terakhir. Saya tidak menolak norma yang Anda sebutkan, yaitu larangan menyerang warga sipil. Tapi saya juga tidak heran kalau banyak orang di seluruh dunia sangat meragukan ketika Amerika Serikat berbicara soal hal ini. Apalagi kalau kita melihat berapa banyak anak-anak yang tewas, bukan karena George W. Bush, tapi karena embargo dan program minyak untuk pangan yang berdampak pada anak-anak Irak di tahun 90-an, di masa pemerintahan Bill Clinton. that affected Iraqi children during the 90s under Bill Clinton. When you look at the fact that Iran was Kalau kita lihat kenyataannya, Iran pernah punya pemerintahan yang terpilih secara demokratis pada tahun 1953. Pemerintahan itu mengambil keputusan yang luar biasa berani, yaitu bahwa uang dari minyak Iran harus digunakan untuk rakyat Iran sendiri. Tapi segera setelah itu, terjadi kudeta yang diatur oleh MI6 dan CIA yang menumbangkan pemerintahan tersebut. Sejak saat itu, kredibilitas dan legitimasi Barat dalam hal-hal seperti ini benar-benar hancur. Dan seringkali orang melihat ini seolah-olah sesuatu yang baru saja terjadi. Padahal, kalau kita lihat rekam jejaknya, ini bukan hal yang berlangsung selama beberapa dekade saja. Ini sejarah yang sudah berjalan lebih dari 1 abad. Sejarah tentang pembunuhan warga sipil setiap kali Amerika ingin melakukannya, atau negara-negara Eropa ingin melakukannya. Ini terus terjadi, tanpa henti. Of course, this history. Tentu saja, ini adalah sejarah. Ini terjadi di Vietnam. Rakyat Vietnam masih merasakan dampak dari Agent Orange, bahan kimia berwarna oranye itu, dan kita masih bisa melihat warisannya di sana sampai sekarang. Jelas, menurut saya Iran mengalami isolasi yang tidak adil dan tidak beralasan, tekanan, serta berbagai macam sanksi selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Tapi di Iran juga ada kegilaan. Ketika kita memimpin rakyat, kita harus menimbang segala sesuatu. Kalau kita memimpin dengan moralitas, kalau saya mengkritik dukungan Amerika terhadap Shah, terhadap kekejaman Shah, saya berusaha untuk tidak mengulang, tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pihak lain. Jadi mereka juga menciptakan musuh yang sebenarnya tidak perlu. Mereka juga ikut berperan lewat pidato-pidato mereka kalau bukan lewat tindakan, dalam membuat diri mereka sendiri dijadikan musuh oleh orang lain. Intinya, lai sestari stat lagi, tentu indera pisan atau penstray de molestats regi dominan rin, lambin skragtin. And demonizing all others. I'm sorry, but I'm no longer. Maaf, tapi saya sudah tidak lagi termasuk dalam generasi yang terlalu romantis terhadap kiri, terhadap revolusi sosialis, dan berpikir bahwa hanya pihak kanan yang salah, sementara pihak kiri selalu benar. Saya juga tidak percaya begitu saja pada propaganda Barat, atau narasi Barat tentang dunia lain, tentang Tiongkok, atau bahkan tentang Rusia. Putin jelas bukan seorang demokrat ala Jefferson, jauh dari itu. Tapi coba deh hidup berdampingan dengan Putin. Coba hidup berdampingan dengan Rusia. Coba hidup berdampingan dengan Tiongkok. Biarkan Tiongkok jadi Tiongkok. Tiongkok itu bukan musuh. Tiongkok adalah pesaing strategis kalau mau disebut begitu. Pesaing dalam perdagangan, dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi. Tapi hanya itu. Kita memang seperti itu. Tapi melabeli Tiongkok sebagai musuh, sebagai ancaman, menjelek-jelekan Putin, tapi kemudian tidak menjelek-jelekan Netanyahu. Itu yang saya pertanyakan. But then don't demonize Netanyahu. Speaking of Netanyahu, the latest recipient of Ngomong-ngomong soal Netanyahu, penerima terbaru hadiah Nobel Perdamaian, Ibu Machado di Venezuela bahkan sempat menyerukan dengan cukup terkenal agar Netanyahu turun tangan untuk membebaskan negaranya dari Maduro. to intervene Sebenarnya, apa yang terjadi dengan hadiah Nobel Perdamaian itu? Maduro. What on earth has happened to the Nobel Peace Prize? There was instances in history
Ada beberapa momen dalam sejarah ketika mereka mungkin memberikan penghargaan itu kepada orang mereka sendiri. Dan saya tahu pasti dari catatan sejarah Komite Nobel bahwa mereka menyesal telah memberikan penghargaan itu kepada Henry Kissinger. Lawan bicara Kissinger dalam perundingan di Paris, utusan Vietnam Le Duc Tho, juga seharusnya menerima hadiah Nobel Perdamaian, tapi dia menolaknya. Mungkin justru karena dia akan menerimanya bersamaan dengan Kissinger. Jadi, mereka tidak pernah memberikannya kepada Mahatma Gandhi. Padahal saya dengar dan saya tahu dari sejarah bahwa sebenarnya pada tahun ketika Mahatma Gandhi akan menerima hadiah Nobel Perdamaian, dia terbunuh. Dan penghargaan perdamaian itu tidak diberikan secara anumerta atau setelah seseorang meninggal. Kesalahan besar mereka tumaris tidak pernah memberikannya kepada Mahatma Gandhi. Dan kesalahan itu, mereka memberikan justru memberikan ke Kissinger. Terakhir email kepada Stakrata di Venezuela. Saya tidak pernah bertemu dengannya. Saya tidak mengenalnya. Bahkan tidak pernah dekat. Dan saya terkejut ketika dia memberikan hadiah perdamaian kepada Presiden Trump, padahal Komite Nobel, ya mereka sampai harus membuat pernyataan terbuka bahwa penghargaan itu tidak bisa dialihkan. Lalu ada juga pernyataannya yang lain, seperti meminta Netanyahu membebaskan Venezuela, atau sesuatu yang mirip dengan itu. Tapi ya, itu penilaiannya sendiri. Saya berbagi hadiah perdamaian itu dengan rakyat Timor Leste. Waktu saya menerima penghargaan itu, saya bilang, ini milik rakyat. Dan saya memang tidak menyimpannya. Hadiah itu sekarang ada di markas besar Angkatan Pertahanan kami. Kenapa saya memberikannya kepada mereka? Karena selama perjuangan, mereka tidak pernah menyakiti satupun warga sipil. Dan waktu saya menyerahkan hadiah perdamaian itu kepada mereka, jihad restermal istrodords tidak bisa dilakukan. Dan saya simpan di sini, supaya selalu diingat betari dimenalnya rakyat. Ini adalah tentara untuk perdamaian, begitu menamik titik, dibunuh rakyat. Never to intimidate, never to kill people. One last question, Mr. President, before I let you go. I don't think there are Satu many pertanyaan countries terakhir, in the Pak world that Presiden, have sebelum saya very akhiri. good relations Saya rasa with tidak all banyak the negara di developing dunia yang nations, punya but also hubungan with sangat the baik, super bukan hanya dengan powers, semua the way tetangga di that kawasan, you tapi do juga dengan semua negara in besar, the seperti yang Anda liberation miliki. struggle of Dalam Timor-Leste, perjuangan you kemerdekaan lost Timor several, Leste, Anda kehilangan beberapa I think anggota it was keluarga. 3 of your brothers died in Kalau tidak very, salah, 3 saudara laki-laki Anda meninggal pada masa itu. Tapi sekarang, lihat di mana posisi Anda. Sama, ia berhubungan yang sangat Indonesia, dengan Australia, dengan Tiongkok, dan juga dengan Amerika Serikat. Jadi, apa pendekatan Anda dalam diplomasi dan mewarisi Brahma yang ingin Anda tinggalkan untuk penerus Anda? You want to pass on to your successors. No demonizing anyone. Jangan mendemonisasi siapapun. Tentu saja ada situasi di mana kita memang tidak seharusnya berbicara dengan pihak tertentu. Kalau pihak itu sedang melakukan perang besar-besaran untuk menghancurkan, bahkan genosida, ya tidak mungkin ada dialog. Tapi filosofi saya, keyakinan saya adalah bahwa dalam situasi seperti Iran, sebelum perang ini dimulai atau di Ukraina, sebenarnya ada banyak kesempatan untuk mencegah konflik itu terjadi, untuk mencegah perang. Kesempatannya banyak sekali. Tapi seringkali masing-masing pihak entah terlalu percaya diri atau justru meremehkan pihak lain. Dan apa yang terjadi? Ketegangan muncul, hubungan jadi sulit, dan akhirnya orang mulai mencari alternatif lain, bukannya mencari jalan untuk berdialog. Instead of looking for dialogue, you start looking at your strength, your force. Kita mulai melihat kekuatan kita sendiri, daya kita sendiri. Itu yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, dan itu juga yang dilakukan Netanyahu terhadap Gaza. Dia meremehkan orang-orang Palestina, dia sebenarnya tidak ingin perang di Gaza. Tapi Israel kalah seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah besar bagi Israel sekarang adalah ini, kehancuran dari dalam. Bagaimana Israel akan pulih secara moral dari semua ini? Ini adalah kehancuran terhadap nilai-nilai bangsa Yahudi, terhadap ajaran Yudaisme. Bagaimana kita bisa pulih dari itu? Masyarakat Israel akan menghadapi masalah yang sangat-sangat serius. Kerusakan yang lebih besar bagi Israel dibandingkan perang manapun yang pernah mereka jalani sebelumnya.
other war in the past that Israel fought. Hmm. The same time, Di saat yang sama, saya sangat paham betapa rumitnya diplomasi, betapa rumitnya hubungan internasional. Ini bukan hal yang sederhana. Ada Rusia dan Ukraina. Lalu apa? Perang sudah terjadi dan masih berlangsung. Bagaimana mencari jalan keluar? 4 tahun lalu dalam sebuah diskusi seperti ini, tapi waktu itu dengan lembaga kajian di Portugal, saya sudah bilang, pihak-pihak dalam perang ini, Ukraina dan Rusia, semuanya harus mau membuat konsesi. Dalam hal ini konsesi wilayah. Bagaimana Putin bisa mundur? Sangat sulit. Bagaimana Zelensky bisa mundur? Juga sangat sulit. Tapi perang ini saya menyebutnya kayak situasi kalah-kalah. Bukan menang-menang, kalah-kalah. no win-win, it lose-lose. Is it possible to get Apakah mungkin mendapatkan hasil yang saling menguntungkan? Ini benar-benar pertanyaan terakhir saya. Kalau kunci negosiasinya diserahkan kepada para pengembang properti. to real estate promoters? Well, yeah, I don't understand how Ya betul. Saya tidak mengerti bagaimana beberapa orang yang terlibat dalam negosiasi, baik negosiasi dengan Iran maupun dengan Ukraina, dipilih begitu saja. Dulu, ketika PBB menunjuk para negosiator dan mediator untuk perang di Irak, Afghanistan, dan Suriah, saya tahu setidaknya satu dari mereka, seorang diplomat Aljazair bernama Lakhdar Brahimi. Dia salah satu negosiator paling berpengalaman yang pernah ada. Dia menangani Afghanistan, lalu Irak, dan yang terakhir Suriah. Dia pergi ke Suriah dan tinggal di sana selama 3 tahun. Di akhir 3 tahun itu, dia berbicara kepada rakyat Suriah. Dia minta maaf. Dia berkata, saya minta maaf karena saya gagal membantu kalian. Saya tidak bisa menyelesaikan ini. Padahal, dia adalah diplomat terbaik yang dimiliki PBB. PBB sudah memilih orang terbaik. Sebelum Lakhdar Brahimi, ada Kofi Annan. Tapi Kofi Annan hanya bertugas selama 3 bulan. Jadi, tidak bisa bicara ke orang you that berpengalaman. Tikembang profor for atau bunker. whether real estate developers or a banker or Thank you so much. Terima kasih banyak Pak Presiden. Saya harap bisa mengundang Anda kembali sen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Your time. thank you.